Oke, background udah kelihatan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung di teman gue di kajian Ramadan series kali ini. Dan, selamat datang juga untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung. Kembali saya informasikan ya tanpa bosan-bosan, sebenarnya teman gue itu apa sih? Nah, teman gue itu sebenarnya adalah singkatan dari tim mengaji gue. Ini simpelnya adalah forum kajian. Nah, kita memang sudah beberapa kali mengadakan forum kajian berseries dan di Ramadan kali ini kita merupakan tahun kedua kita mengadakan kajian Ramadan series. Oke, nah, eee, sebenarnya kalau untuk di tahun ini, di kajian Ramadan series kali ini, kita mengambil tema besar, yaitu sejarah, terkait dengan sejarah. Kenapa sejarah? Ya karena memang kalau kita mengacu pada kitab suci kita sendiri, Al-Quran, itu isinya itu paling banyak adalah terkait dengan sejarah. Lebih banyak bahkan dibandingkan hal-hal atau bab-bab lainnya. Dan itulah kenapa kalau kita banyak mengkaji sejarah, otomatis kita akan terkoneksi dengan Al-Quran lebih banyak dan kita akan terkoneksi dengan Allah, insya Allah. Dan dari sejarah juga, sejarah itu kan senantiasa selalu berulang gitu ya, selalu terjadi kembali. Nah, itu apa yang dilakukan para pelaku sejarah dulu kayak gitu dalam mengambil sikap itu bisa kita jadikan referensi kayak gitu teman-teman. Jadinya itulah kenapa mengkaji sejarah itu merupakan hal yang sangat penting. Dan kembali lagi saya perkenalkan diri saya, nama saya Nuvi. Kali ini saya akan memandu, kajian Ramadan series pada sore hari ini. Dan bersama kita sudah bergabung pemateri kita ya, yaitu, Sansan Ridwan Saifullah atau kita panggil saja dengan Kang Sansan. Nah, Kang Sansan ini nanti akan membawakan materi yang judulnya Menjadi Hebat dengan Sikap Zuhud. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Dengan subjudulnya Meneladani Sifat Zuhud dari Kisah Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi mohon maaf, subjudulnya tidak kita sertakan di pamflet karena faktor space ya. Tapi kembali lagi, tentu saja nanti akan ada kaitannya dengan sejarah, pelaku sejarah di masa lalu. Dan nanti kita mungkin akan mempelajari ya, apa sih sikap zuhud yang sebenarnya seperti apa, terus bagaimana kita meneladani dari, sahabat Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib, kayak gitu, menyadari potensi dari diri kita dan hal-hal lainnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Kang Sansan. Silakan teman-teman menyimak baik-baik. Dan kalau misalnya Kak, melihat dari sebutannya Kang, kembali lagi ya, kebetulan sekali setiap kali saya menjadi MC, alhamdulillah pematerinya sebutannya itu Kang, sepertinya orang Sunda. Nah, nggak apa-apa sih, saya jadi penasaran aja sebenarnya Kang orang Sunda itu makanya apa sih kok pengetahuan sejarahnya itu keren bisa jadi pemateri kita gitu. Apa beda dengan saya? Tapi sebagai informasi ya Kang Sansan di sini bahwa di sini kita multikultural, jadi dari berbagai, daerah. Jadi mohon nanti kalau menyampaikan materi, kalau misalnya menggunakan istilah asing, istilah Sunda atau, yang bukan istilah bahasa Indonesia mohon diartikan ke bahasa Indonesia supaya tidak ada miss dari, dari kita yang nangkep gitu. Dan sebelum memasuki pemateri, saya informasikan kembali bahwa, teman-teman yang ada bergabung di sini nanti berkesempatan untuk mendapatkan hampers dari Amalia Cookies. Ya, jadi, syaratnya itu teman-teman itu posting di Instagram story dan jangan lupa tag temen gue, apapun yang didapat hari ini, kayak gitu. Dan kalau misalnya mungkin ada yang nggak punya IG, jangan lupa nanti isi form feedback-nya dan sampaikan di situ bahwa memang tidak punya IG, kayak gitu. Tidak punya Instagram. Harapannya sih semuanya punya ya, dan di-tag ke temen gue jangan lupa. Nah, dan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman. Oh ya, temen gue ID, maaf kurang ID-nya. Terima kasih, Kak Dini sudah mengingatkan. Nah, buat teman-teman, hari ini adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman berkesempatan mendapatkan hampers, karena, hampers itu yang kita tahu ya teman-teman itu yang kemarin mendaftar itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya, maksudnya banyak dari berbagai pulau. Nah, takutnya nanti kalau minggu minggu depan, kan masih ada satu pematerian lagi, takutnya itu, udah close gitu loh pengiriman ke luar kota kayak gitu. Jadinya
hari ini ya, terakhir teman-teman untuk mendapatkan kesempatan yang jadi simak baik-baik pemateriannya. Dan jangan lupa nanti kita juga akan membagikan form feedback, tolong banget nih ya, buat teman-teman yang mengikuti kajian hari ini tuh diisi, please! Karena itu adalah bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya kepada kami yang sudah mengupayakan adanya kajian pada sore hari ini, kayak gitu. Jadi, mentang-mentang, "Oh udah oke kok," mungkin ya, terus nggak ngisi, aduh jangan kayak gitu guys. Jadi, toh kita kan juga tidak minta apa-apa, cuman minta form feedback aja kok, ya. Oke, diisi, itu aja. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja karena pemateri kita juga sudah bergabung di sini, jadi kepada Kang Sansan dipersilakan untuk memberikan kajiannya. Oke, baik, Teteh. Terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang sudah disiapkan, yang sudah disetting jauh-jauh hari. Mungkinnya saya dapat undangan ini sekitar 1-2 minggu yang lalu ya. Oh iya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan teman-teman di temangue.id. Jadi sebelum saya masuk materi, mungkin singkat aja, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sansan Ridwan Syaifullah. Aktivitas sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung di jurusan konten dan desain. Oke, untuk materi kali ini saya akan seperti yang udah di PT tadi sampaikan bahwa hari ini saya akan membawakan tema yang berkaitan tentang sikap zuhud. Jadi hebat dengan sikap zuhud dengan cara meneladani kisah Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi akan sedikit storytelling mungkin dan menjelaskan zuhud itu seperti apa sih. Nah, semoga dari pemaparan yang akan saya sampaikan mungkin bisa menjadi semangat atau menjadi motivasi baru untuk lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Oke, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di share screen ya Teh? Bisa sih, harusnya. Bisa langsung share nggak, Kang? Soalnya biasanya bisa langsung share sih. Belum bisa kayaknya tuh belum dipakai admin. Mungkin admin teman gue bisa di-setting dulu kalau misalnya belum bisa share screen. Coba lagi Udah jadiin co-host, bisa Kang sekarang. Yang satunya lagi Teh, yang nggak nyala dari saya join dua akun. Yang satu Silahkan dicoba lagi. Sudah, Kang. Oke, siap. Kita bisa. Udah muncul ya? Sudah. Oke, bismillah. Jadi judul kali ini adalah Jadi Hebat dengan Sikap Zuhud. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu zuhud, saya mau menyambungkan materi kali ini dengan sedikit storytelling sejarah dari kisahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang sikapnya yang sederhana, yang zuhud, yang memang lebih terasa tauhidnya ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca kisah dari sahabat Ali. Jadi kisah ini ada tiga kisah bercerita di pasca Ali itu sudah beristri dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berarti sudah dewasa. Di sini kita masuk ke kisah pertama. Jadi kisah pertama yang mau saya ceritakan adalah kisah sedekah 6 dirham. Saya ketutupan kayaknya.
Nah, apa itu kisah sedekah 6 dirham? Jadi dikisahkan pada waktu itu Ali datang ke rumah, pulang ke rumah dan menanyakan kepada istrinya, "Ya istriku, apakah ada makanan yang tersedia di rumah?" Lalu Fatimah pun menjawab, "Sayangnya tidak ada ya Ali. Saya hanya memegang 6 dirham untuk Hasan dan Husain makan saja." Jadi uang yang tersedia untuk makan Ali dan istrinya itu tidak ada, hanya cukup untuk anak-anaknya yaitu Hasan dan Husain. Dengan sabar, Ali pun menawarkan untuk membelikan makanan kepada istrinya. Ya sudah, saya belikan makanan untuk Hasan dan Husain dengan uang itu. Diambillah uangnya, lalu Ali pun pergi keluar untuk mencari makanan yang bisa dibeli dengan uang sebesar 6 dirham. Ketika Ali sedang berada di luar mencari makanan yang ingin dibeli, beliau menemui pengemis yang sangat miskin dan kelihatan sekali sangat lapar, mukanya itu kesusahan dan saya kayak kesakitan gitu. Dan Ali pun menanyakan kondisi dari pria tua tersebut, dari orang itu. "Wahai Bapak, Bapak sedang apa? Bapak kenapa?" gitu ya. Dan beliau pun menjawab bahwa dia sedang sakit dan sudah lama tidak makan. Sudah lama tidak makan. Setelah itu tanpa banyak pertimbangan, Ali pun memberikan uang itu kepada bapak tersebut yang sedang kelaparan dan menyuruhnya untuk membelikan makanan segera. Lalu beliau pun, yaitu Ali, kembali ke rumah dengan muka sedikit malu dan berat gitu ya, mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, yaitu, "Ya istriku, aku tidak membawa makanan apapun untuk Husain. Kenapa? Aku sudah menemui pria tua yang kelaparan di luar sana dan lalu aku memberikan seluruh uang saya kepada lelaki tersebut." Dengan muka yang sedikit kecewa dan sangat berat. Kebayang ya, uang tinggal sisa 6 dirham untuk anak-anaknya makan, ternyata suaminya itu malah memberikan kepada orang lain yang justru di sini pun masih butuh lah ibaratnya. Maka dari itu sikap Ali pun tidak sampai situ gitu ya, tidak sampai hanya merenungi apa yang sudah dilakukannya, tapi kembali lagi keluar untuk istilahnya mencari rizki yang lain dari Allah, mengharap rizki yang lain. Di tengah jalan, Ali ketemu dengan sosok pria kenalannya. Dia menawarkan satu unta. "Ya Ali, saya menawarkan unta ini untuk kamu. Apakah kamu berminat?" Ali pun menjawab, "Tidak, saya tidak akan membeli unta itu. Saya tidak punya uang." Jangan berpikir bayar dulu. Ambil saja dulu, nanti saja uangnya mah. Istilahnya mah ambil aja dulu untanya, uangnya mah nanti. Memang berapa harga untanya? Untanya seharga 100 dirham. 100 dirham. Wah, Ali pun kaget. Unta sebagus ini dihargai 100 dirham. Dan orang itu dengan sukarela meminjamkannya terlebih dahulu. Artinya ambil dulu aja deh untanya. Bayarnya kapan aja gitu ya. Kapan-kapan kalau sudah ada. Lalu dengan perasaan bahagia, Ali pun membawa unta yang tadi ditawarkan ke rumahnya, menuju jalan ke rumahnya. Tapi di tengah jalan ada seseorang pria yang menawarkan, yang apa ya namanya tuh, tertarik dengan unta yang dibawa oleh Ali. "Ya Ali, saya tertarik dengan untamu. Bolehkah saya membelinya?" Lalu Ali pun menjawab,
kamu berani berapa membeli unta yang saya bawa? Saya akan membelinya 300 dirham. Wah, seolah kayak ketiban dure yang rezeki nomplok gitu ya. Di tengah jalan membawa unta yang dipinjamkan, lalu langsung ada yang menawarkannya sebesar 300 dirham. Berarti sekitar 3 kali lipat dari harga aslinya. 2-3 kali lipat. Jadi tanpa berpikir panjang, Ali pun langsung memberikan unta kepada orang tersebut dengan seharga 300 dirham, lalu memberikan hutang yang tadi dijanjikan dari unta pemilik pertama dengan 100 dirham, lalu kembali ke rumah dengan membawa makanan dengan uang yang mungkin berlipat-lipat dari apa yang tadi dikeluarkan oleh Ali ketika memberi uang kepada lelaki tua yang kelaparan gitu ya. Dari situ kita bisa melihat sikap Ali yang memang orangnya itu bahasa kita mah nggak tegaan gitu ya. Tapi beliau percaya apa yang Allah sudah siapkan ketika uang yang dikeluarkannya, dan beliau pun tidak cukup sampai bersedekah, tapi mengupayakannya dengan amal, dengan bekerja gitu ya. Nah itu dari kisah pertama itu Ali kita dapat simpulkan bahwa ketauhidannya itu sangat-sangat tidak usah dipertanyakan. Beliau percaya Allah akan mengganti dikeluarkannya, karena ini terbukti dari kejadian tersebut. Beliau langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, beliau menceritakan seluruh kejadian yang telah dilaluinya, dan Rasul pun menjawab sambil tersenyum. Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah menukar apa yang engkau keluarkan dari apa yang engkau keluarkan untuk lelaki tersebut dengan rizki yang kamu dapat dari hasil menjual unta. Jadi Allah tuh langsung memberikan balasannya pada saat itu juga. Itu kisah pertama ya dari sosok Ali. Lalu kita lanjut ya ke kisah kedua. Nah, kisah kedua itu kisah 17 buah kurma. Pada suatu hari Ali datang ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati Rasulullah sedang dalam keadaan sangat lapar dan terbaring lemas di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Ya Rasul, apa tidak ada makanan atau gandum di dapur? Tidak ada ya Ali, saya tidak memiliki apapun. Pada saat itu Rasul sedang tidak memiliki makanan sama sekali, dan Ali sebagai sahabat gitu ya, sahabat dekat Rasulullah, merasa tidak tega dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Maka dari itu Ali langsung keluar mencari rizki, mencari sesuatu yang harapannya bisa menghadirkan atau menghasilkan makanan untuk Rasulullah. Beliau keliling hingga ke pasar dan mencari pekerjaan, istilahnya mencari pekerjaan, dan beliau mendapat informasi bahwa di sana ada, dari orang-orang di sana mendapatkan informasi bahwa di sana ada orang Yahudi yang sedang membutuhkan bantuan untuk mengairi pengairannya. Lalu beliau langsung mendatangi orang Yahudi tersebut. Nah, setelah sampai tempat di mana orang Yahudi tersebut sedang bekerja di ladang, langsung bertanya, Tuan, apakah di sini sedang membutuhkan pekerjaan untuk mengairi sesuatu? Ya, saya sedang membutuhkannya kebetulan. Cuman saya tidak bisa membayar Anda dengan uang. Saya hanya bisa membayar Anda dengan 1 buah kurma dari setiap air yang dialirkan ke tanamannya. Dan Ali pun mengiyahkan apa yang ditawarkan oleh Yahudi tersebut. Lalu hingga pada akhirnya 17 air 17 air berhasil oleh Ali alirkan, 17 apa ya, kayak ember lah, berhasil dialirkan oleh Ali hingga mendapatkan balasan 17 kurma atau bayaran 17 kurma. Lalu
Ali pun pulang ke rumah Rasulullah dan memakan 17 buah kurma tersebut yang dibawa itu bersama-sama. Tadinya mah dikasihkan aja, ya Rasul, ini kurma yang saya bawa. Kamu dapat dari mana kurma tersebut? Saya mendapatkan dari seorang Yahudi yang sedang membutuhkan bantuan dan saya mendapatkan upah sebesar 17 buah kurma. Rasulullah pun dari yang mukanya tadi lemas menjadi sumringah, lalu mengajak Ali untuk makan bersama. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ali pun tetap mengupayakan apa yang bisa diusahakan oleh Ali pada saat itu, sekalipun dia sedang tidak mempunyai modal apapun. Pertama, kedua, sekalipun itu Yahudi yang namanya yang namanya berniaga itu kan bisa sama siapa aja. Artinya upaya seorang Ali pun tidak pilih-pilih, pekerjaan, yang penting beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan untuk membantu Rasulullah. Itu di kisah kedua. Dan kisah ketiga adalah kisah buah delima Ali dan Fatimah. Pada saat itu ketika ada percakapan di dalam rumah seorang Ali dan Fatimah pun memiliki permintaan pada Ali. Ya suamiku, aku sedang ingin buah delima. Menginginkan buah delima. Jadi Ali pun merasa ingin membahagiakan apa yang diminta oleh istrinya dan beliau pun keluar mencari mencari sesuatu agar bisa mendapatkan buah delima tersebut. Kalau nggak salah beliau sudah memiliki sudah memegang uang sebelum keluar. Artinya beliau tinggal membeli sebuah buah delima saja untuk dibawakannya kepada istrinya Fatimah. Namun ketika beliau sudah membeli buah delima di pasar, beliau ketemu dengan seseorang yang sama sedang sakit-sakitan, dan Ali pun kembali tidak tega dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Dan orang tersebut mengatakan bahwa beliau menginginkan makan buah delima yang mana itu bisa menyembuhkan apa yang sedang dirasakannya atau penyakitnya. Mungkin pada saat itu Ali tidak berpikir panjang untuk memberikan buah delimanya. Tapi di lain sisi beliau punya titipan atmahnya. Udah gitu Ali pun membelah dua buah tersebut, membagi setengah kepada orang yang sedang apa yang direspon dari orang tersebut ternyata semua di luar sungguh tak terduga. Beliau mendapatkan rezeki dan balasan yang besar. Oh sudah ya, punten tadi agak error. Oke, lanjut ya.
Ini punten, share screen-nya mati ya? Atau enggak? Iya, mati, Kang. Mati ya? Sebentar saya masuk lagi. Kayaknya ini keluar sendiri. Oke, kirain tadi aku doang. Ya udah, lanjut Kang. Saya masuk lagi. Eh, Ya, mohon maaf ya teman-teman, masih disesuaikan. Ini Ada kendala teknis sebentar. Udah bisa share screen lagi, Kang? Suaranya start. Oh ya, oke. Start screen, share screen. Udah bisa, Kang, share screen-nya. Oke, lanjut aja. bisa di Iya, share screen-nya udah bisa, cuman tadi suaranya Kang Sansan kayaknya sedikit masih putus-putus. Coba mulai ngomong lagi. Oke. Kisah ketiga, buah delima, Ali dan Fatimah. Ini Kang Sansannya belum ngomong kan ya? Karena belum ada suaranya. Iya, belum ada suaranya. Semoga emang karena belum ngomong sih. Kalau udah ngomong kasihan diulang lagi. Sinyal ya? Baiklah buat teman-teman yang punya kelebihan dana, boleh silakan menyumbang tower ke tempatnya dekat Kang Sansan ya, supaya tidak ada masalah sinyal. Ya, beginilah ya teman-teman yang namanya kuliah atau kelas secara online memang kadang-kadang terdistraksi karena faktor sinyal. Ya, kita doakan saja semoga segera stabil kembali sinyal dari pemateri kita supaya kita juga menangkap ilmunya bisa utuh kayak gitu ya, nggak putus-putus, nggak ada kendala. Tapi tadi kita kalau yang hampir nggak ada kendala itu di dua kisah tadi ya. Alhamdulillah ya udah agak kebayang ya teman-teman terkait sikap zuhud kayak gimana. Nanti mungkin akan dilanjutkan lebih detail lagi sama pemateri kita. Tapi gambaran dari dua kisah tadi insya Allah udah lebih ini ya, udah lebih kebayang. Oke, sudah bergabung kembali pemateri kita, tapi belum di-share screen dan belum bersuara.
Oh iya, buat teman-teman sekaligus mengingatkan ya, jangan lupa nanti untuk yang join hari ini jangan lupa isi form feedback. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi kepada para orang-orang yang sudah mengupayakan adanya kajian sore hari ini, apresiasi kepada kami juga. Jadi supaya ini penting untuk perbaikan kami juga kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, bisa ditanyakan di form feedback dan insya Allah nanti akan pemateri jawab dan akan kami bantu dibuatkan videonya dalam bentuk reels di Instagram. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa tetap isi form Kalau feedback-nya. pakai laptop kedengeran nggak? Kedengeran, Kang? Kedengeran ya? Laptop aja ya. Iya, Jadi HP-nya iya. mati. Oke, iya nggak apa-apa, Kang. Bantu dijadiin. Oke, lagi share screen. Oke, udah kelihatan, Kang? Udah ya. Udah. Ah, sekarang kita masuk ke materi yang tadi ya, berhubungan dengan sikap zuhud. Apa itu? Pengertian zuhud adalah upaya melupakan dirinya, mencintai Allah saja. Secara bahasa zuhud itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan secara istilah, pengertian zuhud adalah pola hidup dalam menjaga diri dan sehingga hanya fokus padanya. Secara istilah bahwa zuhud itu titik beratnya itu lebih ke ukhrawi, bahkan mengalahkan apa yang menjadi ketergantungan duniawi. Akan dijelaskan secara lanjut di slide selanjutnya. Nah, dari surat An-Nisa itu disebutkan bahwa Allah berfirman, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu mendapatkan pahala berlimpah dan kamu tidak dizolimi sedikit pun. Nah, Allah di sini sudah berjanji bahwa ketika kita fokus terhadap akhirat, maka pada akhirnya kamu tidak akan pernah dijauhi oleh Allah sedikit pun. Dan Allah memberikan notes di awal bahwa kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalau disambungkan dengan perilaku di sehari-hari, seperti apa sih kehidupan di kehidupan sehari-hari? Pertama, orangnya itu terbiasa bersyukur atas apa-apa yang diberikan oleh Allah, apa saja yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya bersyukur atas yang terlihat saja, tapi bersyukur atas apa yang tidak terlihat. Dari mulai nafas, dari mulai kita bisa berbicara, bisa berjalan, bisa mendengar dengan baik, nikmat untuk tidak sakit, nikmat untuk bisa berpergian ke sana, berpergian ke sini, nikmat untuk tidak terpapar COVID-19. Ketika kita ukur, ketika kita list nikmat-nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah, saya tidak akan pernah bisa diukur. Kedua, orangnya itu mencukupkan diri pada harta yang dimiliki dan cukup apabila itu sudah bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak berlebihan orangnya tuh, ketika sudah cukup ya bagi dia hal-hal di luar sana yang sifatnya tidak mempengaruhi apa yang menjadi kebutuhan diri, hanya tidak akan secara nama apa ya, tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang tidak urgent gitu ya, buat kebutuhan sehari-hari. Jadi senantiasa merasa. Nomor 3, jika memiliki banyak uang, menyisihkannya untuk sedekah dan tidak berfoya-foya. Nah, ini kebiasaan yang ketiga orang yang itu biasanya banyak sedekah, dan ketika dapat rezeki gede bukannya malah foya-foya, tapi fokus dulunya ke sedekahnya dulu, menyisihkannya dulu.
Dan yang keempat adalah orangnya sederhana dalam berpenampilan, baik segi tempat tinggal tapi yang makanan. Meskipun dia punya banyak uang, tidak pernah pamer dan tidak bermewah. Ya, bukan berarti orang yang kelihatan biasa-biasa itu orangnya itu miskin atau mungkin tidak punya harta. Padahal harta yang dimilikinya itu bisa jadi besar gitu ya, tapi dia memilih untuk berpenampilan sederhana. Nah, itu dia makanan, gaya hidup, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Oke. Nah, ini saya notes beberapa tingkatan zuhud dari menurut Abdul Munim Al-Hashimi dalam bukunya Akhlak Rasul. Dia mengatakan dialkan Bukhari dan Muslim, Rasul di riwayat tersebut mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi zuhud. Pertama, memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Jadi dunia ini sebagai apa ya? Ya ladang untuk beramal, ladang untuk kita mendapatkan hasil kelak di akhirat. Jadi yang namanya ladang ya ibaratkan kita menanam sesuatu untuk mengharapkan hasil kelak yang bisa dinikmati. Jadi dunia itu bukan tempat untuk menuai hasil, tapi dunia itu tempat untuk menanam hasil. Jadi punya mindset ukhrawi pada akhirnya. Yang kedua, menyadari bahwa kenikmatan di dunia ini bisa memalingkan hari dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua itu sadar, aware bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia itu fana dan itu berpotensi untuk memalingkan diri dari ingat kepada Allah. Apapun kenikmatannya. Nah, itu nikmat makan, nikmat tidur, nikmat ketertarikan pada lawan jenis, atau nikmat harta. Itu sebetulnya semuanya punya potensi untuk bisa memalingkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aware akan hal itu. Jadi orangnya itu bisa lebih berhati-hati. Nomor 3, menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia itu sangat melelahkan. Jadi mindset yang dimiliki adalah bahwa yakin dirinya tuh tahu bahwa terlalu lama berburu kehidupan dunia itu melelahkan dan tidak ada ujungnya. Yang keempat, sadar bahwa dunia sebagai bentuk yang rahmat, zikir, belajar, mengajar, pencarian hasil kepada Allah. Jadi apa yang ada di dunia, produk-produk dunia itu sebetulnya rahmat, gitu ya. Kegiatan-kegiatannya itu sebetulnya itu anfaedah kecuali zikir, belajar, mengajar dan sesuatu apapun yang berhubungan atau yang hanya ditujukan kepada Allah, yang berorientasi kepada Allah. Nah, terus ketika saya bermain, apakah itu laknat? Ya, tanya sama diri sendiri, mainnya itu punya hubungan enggak dengan apa yang Allah ridhoi atau ditujukan nggak bisa kepada Allah. Emang bisa main ditujukan kepada Allah, disambungkan kepada Allah. Bisa kalau kita bermainnya itu dengan bertujuan untuk menjalin silaturahim, pertama bisa, atau untuk membahagiakan orang teman kita atau membahagiakan orang yang sedang ditimpa musibah, itu juga main dalam upaya untuk berdakwah, kan itu bisa. Jadi apapun pekerjaannya yang punya kaitannya dengan Allah, harapannya seperti itu. Dan di luar itu menyadari bahwa semua itu berkat gitu ya. Itu tingkatan keempat gitu ya. Jadi ini sebetulnya tingkatan ya, 1, 2, 3, 4 itu tingkatan. Tingkatan kelima yang paling ekstrim, orang yang itu merasakan dunia itu dari sudut pandang yang hina dan godaan yang bisa membahagiakan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi produk-produk apapun yang ada di dunia itu sebetulnya hina semua gitu. Dan sangat membahayakan kehidupannya kelak ke akhirat. Itu tingkatan zuhud dari bukunya Akhlak Rasul karya Abdul Munim yang diriwayatkan oleh Rasulullah di hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Lanjut. Tapi
Tapi kita di sini perlu meluruskan. Meluruskan makna dari zuhud. Definisi zuhud yang sebenarnya adalah membuang rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia dan seisinya di dalam hati. Dikutip Imam Al-Junaid dalam kitab Madaris As-Salikin. Dia menulis orang yang zuhud tidak menjadi bangga dunia, tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Nah, jadi mari kita luruskan ya bahwa di masyarakat atau banyak orang yang salah kaprah tentang makna zuhud itu sendiri, bahwa salah satu ajaran Islam yang banyak disalahpahami adalah tentang zuhud, terutama bahwa zuhud itu tidak mau mengikuti zaman sehingga mereka enggan mempraktikannya dalam hidup dunia. Dan ini salah kaprah. Bahkan ada yang mengkritikkan zuhud itu dengan tampilan yang formal dan keterbelakangan. Lalu ada kesalahpahaman lain, yaitu salah satunya yaitu orangnya itu miskin, tidak anti harta gitu. Padahal ini salah besar gitu ya. Contohnya, jadi kita maknai sikap zuhud yang ada pada dalam diri Rasulullah sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk maju dari segi perekonomian. Dan memaknai zuhud sebagai sikap tidak mau maju di bidang ekonomi adalah salah besar. Itu udah pasti ya. Dan banyak juga sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah itu kaya raya. Jadi saudara yang tajir. Jadi zuhud itu bukanlah penghalang bagi siapapun untuk jadi seorang pengusaha, seorang yang sukses, seorang yang mungkin punya harta berlebih lah, yang sejahtera. Karena zuhud di sini adalah tidak menjadikan dunia itu ada di dalam hatinya, tapi menjadikan dunia itu ada di dalam genggamannya. Bahwa orang yang zuhud itu tidak terperdaya dengan apa yang dimiliki atau apa yang ada dimilikinya gitu ya, dari dunia, tapi orientasinya selalu terus-menerus disambungkan kepada akhirat, kepada ukhrawi, kepada Allah. Nah, itu orang yang zuhud. Jadi sekalipun dia punya harta yang besar, apabila sikap dan mindsetnya itu berkaitan atau tersambung dengan ukhrawi, dia bisa dikatakan zuhud. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang miskin, kelihatan miskin dan tidak punya apa-apa, kita tidak bisa menjadi orang tersebut zuhud, karena belum tentu miskinnya itu memang karena faktor dia ingin sederhana, karena mungkin bisa saja dia dimiskinkan oleh Allah karena sesuatu, atau memang karena dia memang belum punya, benar-benar belum punya sesuatu, belum punya harta yang bisa pakai untuk membeli sesuatu. Nah, jadi mohon dipahami ya, akan dari semua teman-teman semua, bahwa zuhud ini tidak membatasi kita untuk berkarya, tidak membatasi potensi besar yang ada dalam diri kita, dan tidak membatasi diri kita untuk bisa meraih rezeki atau rezeki yang sebesar-besarnya. Justru di sini jalan bagi Allah untuk bisa berkarya dan mencari rezeki sebesar-besarnya, namun dalam batasan yang Allah ridhoi, supaya tidak melenceng lebih jauh, bahkan keluar dari tuntunan, tapi di sini tetap bisa bermanfaat, tetap bisa menjadikan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi agamanya, bagi Islam, dengan harta yang justru bisa ke sana. Next. Oke. Jadi itu ya berkaitan dengan zuhud. Jadi saya simpulkan bahwa tentang zuhud tadi, kenapa saya mulai dengan kisahnya Ali, bahwa di situ Ali tidak khawatir dengan apa yang dimilikinya. Ali pun tidak khawatir dengan sesuatu yang dimilikinya itu akan hilang, karena Ali percaya bahwa apa yang dimilikinya itu akan Allah balas kelak di kemudian hari.
bahwa Ali percaya bahwa apa yang dikeluarkannya itu sebenarnya itu adalah investasi yang akan Allah ganti kelak. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa Rasul pun tidak pernah membatasi umatnya untuk bisa sukses. Kita lihat sahabat Rasul seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat-sahabat dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi contohnya Abdurrahman bin Auf, apa doa salah satu doa Abdurrahman bin Auf pada Allah, beliau ingin meninggal miskin, mati, karena beliau takut akan hisab yang didapatinya kelak di akhirat dan harta yang dimiliki sebegitu besarnya. Jadi itu ya kurang lebih materi tentang zuhud. Sebenarnya itu seperti apa? Hidup itu bukan orang yang anti sosial atau anti kemajuan zaman, bukan juga orang yang pelit, dan bukan juga orang yang menutup diri dengan orang lain, menutup diri dengan lingkungan, tapi justru orang yang zuhud itu berupaya sesederhana mungkin dan menjadikan dirinya itu selalu terpaut dan terkoneksi dengan ukhrawi, dengan Allah, bahwa apa yang ada di dunia itu sesungguhnya tidaklah lebih baik. Ekstrimnya itu kan hina ya. Kalau kita belum bisa menganggap dunia itu hina, seenggaknya titik berat ukhrawi itu lebih tinggi, lebih berat gitu ya, ketimbang titik beratnya duniawi. Karena yang namanya bekerja dan sebagainya kan harus bersungguh-sungguh ya, harus berprestasi bahkan. Tapi jangan sampai ketika kita sudah menuai hasil yang besar, ini memalingkan diri kita, memalingkan muka kita, memalingkan perasaan kita dari Allah kepada dunia. Itu yang tidak diharapkan. Jadi bagaimana cara hebat sikap yang disebut adalah seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Ali, keyakinannya kepada Allah kuat, dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Berdagangnya hebat, tapi yakin bahwa semuanya itu adalah nikmat. Dan salah satu kebiasaan-kebiasaan yang kalau kita lihat tadi ya, diantaranya adalah sering bersedekah, tidak pernah berfoya-foya, dan selalu mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya sekarang. Oke, itu saja mungkin sedikit materi singkat dari saya mengenai zuhud dan kisah Ali radhiyallahu anhu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi banyak sekali kendala teknis yang dialami, mungkin jadi perbaikan ke depannya. Semoga tidak mengurangi esensi atau nilai atau mungkin semangat dari apa yang disampaikan. Semoga ada yang bisa diambil. Apabila kurang murni dari saya pribadi, apabila ini menjadi materi yang bagus, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu saja, maka kepada Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Berikut demikian tadi ya pematerian dari Kang Sansan. Itu materinya. Mungkin tadi kalau saya baca di chat ada yang mau menambahkan terkait dengan zuhud ini sendiri. Silakan untuk Muhammad El Darwis. Sebelumnya saya informasikan dulu ya Kang, El Darwis ini sahabat kita yang dari Suriah apa Turki? Oh, Suriah yang tinggal di Turki. Jadi mungkin iya. Jadi mungkin bahasa Indonesianya agak kurang lancar. Silakan kalau mau ditambahin. Iya, saya mengatakan tentang zuhud sedikit. Zuhud tidak jauh dari dunia. Sebaliknya, dunia mazra'atul akhirah, kehidupan dunia ladang untuk akhirat. Seorang muslim harus kuat di dunia ini. Dia harus berbelas kasih terlepas dari kekuatan ini. Misalnya, jika seorang muslim mungkin kaya, dia harus memfakahkan. Dia seharusnya tidak hanya menimbun uang. Itulah zuhud. Anda memiliki barang itu, waktu, ilmu, kuat, uang, tetapi Anda menghabiskannya untuk umat Islam. Iya.
Terima kasih Aldarwis. Tadi mungkin juga sudah sedikit dibahas ya, udah dibahas sama pemateri kita juga terkait dengan tingkatan zuhud, di mana mungkin tingkatan yang paling awal kayak gitu, itu memikirkan kehidupan akhirat gitu ya, dan menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, dan mungkin tahapan ekstrimnya yang tidak jauh-jauh dari dunia. Tapi tadi udah diluruskan juga ya sama materi kita bahwa memang zuhud itu bukan berarti anti dunia, tapi memang memanfaatkan dunia itu dalam orientasi yang ukhrawi, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, mau memberikan pertanyaan, silakan. Langsung di-unmute aja ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya. Atau kalau misalnya yang mic-nya bermasalah bisa ditulis di chat. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa nanti tadi di chat juga sudah diberikan link untuk form feedback. Jadi teman-teman bisa nanti mulai mengisi ya form feedback-nya, jangan lupa sebagai bentuk apresiasi kepada kami yang sudah mengupayakan adanya kajian ini dan sebagai upaya perbaikan dari kami juga kayak gitu. Jadi harus ada masukan. Ada yang mau bertanya? Ini materinya sangat lengkap sih ya, singkat tapi lengkap gitu. Sampai bingung mau nanya apa. Tanya dong, guys, tanya gitu, apa gitu. Mungkin kecepatan mungkin ya. Kecepatan sih enggak, Kak. Ini sebenarnya waktunya sangat ideal sekali, dan selesainya juga cukup tepat waktu gitu ya. Cuman teman-teman aja yang biasanya memalu-malu. Alhamdulillah gitu ya. Ini sebenarnya kita yang join di grup teman gue itu cukup banyak, tapi yang bisa join itu ya memang seleksi alam ya. Memang dari dulu kayak gitu nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah berarti teman-teman yang bergabung di sini adalah teman-teman yang terpilih oleh Allah. Jadi alhamdulillah gitu ya, bisa mendapatkan ilmu langsung dari pemateri. Ini ada yang japri saya kalau memang pertanyaannya udah kejawab. Jadi bingung, masih mikir mau pertanyaan lain tuh. Memang materinya itu lengkap sebenarnya, udah sampai bingung mau nanya apa. Iya ya. Saya nanya aja deh Kang. Yang lain masih belum nanya. Semoga bisa menjawab. Ya saya juga ini random juga sih ini, karena sebenarnya belum tahu mau nanya apa. Tapi saya gini, tadi terkait dengan hal yang diluruskan ya, terkait dengan sikap zuhud kayak gitu. Memang banyak orang yang kayak seolah-olah karena dia meneladani sikap zuhud itu jadi terkesan anti dunia kayak gitu. Nah kesannya kayak ya pokoknya ya udah yang penampilannya biasanya lusuh, kumal, meskipun dia itu bisa lebih baik dari itu. Terus kayak anti harta meskipun dia sebenarnya berpotensi untuk punya banyak harta. Nah, kalau dari kita sendiri nih, kita itu nanggepin orang yang kayak gitu itu sebaiknya seperti apa ya, Kang? Karena mungkin ada juga gitu ya teman-teman ya, mungkin dari teman-teman saya sendiri gitu yang saking zuhudnya itu kayak justru malah jadi antipati gitu loh, karena saking ya miskin arti harta dan mengagungkan itu justru kayak gitu loh. Teteh, bayang ya kalau misalkan kita menemui orang yang seperti itu ya kita harus gimana lah. Pertama kita cek dulu dia itu siapa. Karena kan kalau orang baru benar-benar baru kita temui, kayaknya kita cukup bertoleransi saja, tidak usah terlalu banyak ikut campur dan lain sebagainya, dan kita menghargai apa yang menjadi pahamnya atau yang menjadi idealismenya mungkin. Tapi ini beda apa namanya tuh beda kasus apabila orang tersebut adalah orang dekat kita, mungkin adik kita atau mungkin orang tua kita.
kayaknya kalau kita punya pemahaman yang memang sudah kita pahami, seharusnya tuh kayak gini loh. Karena zaman Rasul itu nggak gini, gitu ya. Kayaknya itu kita bertanggung jawab untuk bisa ngasih tahu lah minimal yang baik gitu ya, bahwa karena gini, yang kita sama-sama kita pahami bahwa kita tuh ketika ingin menyampaikan sesuatu, terutama pesan-pesan Allah itu kan harapannya itu direspon dengan baik, didengar, bahkan dilakukan, diamalkan, gitu kan. Tapi bagaimana bisa kita menyampaikan sesuatu kalau dari awalnya saja sudah ada resistansi, sudah ada penolakan. Intinya kita mengasingkan diri dari publik atau mengasingkan diri dari masyarakat. Kita menjadi seseorang yang berbeda, kita menjadi seseorang yang asing, kita menjadi seseorang yang mungkin masyarakat pun udah ilfil melihatnya. Ini bukan dalam perkara akidah ya, tapi dalam perkara sosial masyarakat. Dalam perkara akidah kita boleh saja berbeda karena memiliki misalkan Ini suaranya hilang di aku doang ya? di masyarakat itu umumnya seperti ini, kita harus menyesuaikan. Dan misalkan kalau ada orang yang memang berpaham seperti tadi, zuhud yang memisahkan diri dari masyarakat, hati dunia, bahkan menganggap orang itu, kamu itu tidak zuhud, kamu itu salah, gitu kan. Itu jangankan kita ngasih tahu, ngedekatnya juga udah malas gitu. Nah, itu sih kalau dari saya mungkin kalau dia orang lain yang tidak kita kenal, susah untuk kita gapai, ya udah kita hargai beliau, bertoleransi dengan apa yang dipahaminya. Tapi kalau misalkan dia orang yang kita kenal, ya sudah seharusnya kita kasih tahu bahwa memang di zaman Rasul pun gak gini loh. Ya, Rasul pun menjadi al-amin, Rasul pun dipercaya oleh masyarakat, tidak menjadi orang yang asing. Dimusuhin pun karena kan akidahnya berbeda dengan yang ada di masyarakat. Itu sih teh. Iya, oke, terima kasih Kang. Ya, jadi memang sebenarnya kembali lagi ya, kita perlu memperkaya sejarah, pengetahuan sejarah kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong di zaman Rasul tuh nggak kayak gini loh, itu ada dasarnya, karena emang kita itu baca sejarah kayak gitu ya. Kembali lagi ya teman-teman, kita mengingatkan di sini bahwa kita perlu memperbanyak referensi sejarah kita. Jadi, zuhud itu jadi nggak salah paham misalnya, apalagi misalnya terkait dengan pemateri hari ini, terkait dengan pengertian sikap zuhud itu sendiri misalnya kayak gitu. Jadi memang kembali lagi perlu memperbanyak informasi sejarah. Jadi baiklah, kayaknya untuk pematerian hari ini kita cukupkan untuk sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita, Kang Sansan. Nanti buat teman-teman yang buat teman-teman yang belum mungkin sempat bertanya atau lagi memikirkan pertanyaan lain, bisa nanti ditaruh di link form feedback yang sudah kita bagi. Dan itu formnya juga tidak hanya kalau teman-teman punya pertanyaan, kalau nggak punya pertanyaan pun tolong untuk tetap diisi, karena ini demi perbaikan dari tim teman gue juga, dan sebagai bentuk apresiasi kepada kami yang sudah mengupayakan adanya kajian pada sore hari ini. Dan jangan lupa teman-teman yang mungkin punya insight yang menarik pada hari ini, apapun itu diposting ya, jangan lupa di Instagram Story dan tag @temengue_id. Nanti teman-teman yang beruntung, kita sudah mengakumulasi ya dari beberapa pertemuan sebelumnya, dan nanti buat teman-teman yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan hampers dari Temen Gue ID, dan hari ini adalah hari terakhir ya untuk teman-teman berkesempatan mendapatkan hampers tersebut. Hampers by Amalia Cookies. Ya. Dan teman-teman kembali lagi, kalau bisa saya simpulkan pada pematerian hari ini, banyak banget ya sebenarnya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan kisah Ali bin Abi Thalib dari 3 kisah terkait sikap zuhudnya tersebut. Secara umum, simpelnya adalah ya
Ali itu tidak khawatir dengan apa yang dikeluarkan, karena dia yang meyakini bahwa apa yang dikeluarkan itu akan diganti sama Allah, dan alhamdulillah memang langsung gitu ya, Allah ganti dengan reward yang berkali-kali lipat. Dan tadi kita juga sudah mempelajari di tentang tingkatan zuhud kayak gitu ya, berdasarkan kajian dari menurut Abdul Munim kayak gitu. Jadi ada 5 tingkatan khususnya, yaitu yang tingkatan pertama di mana itu memikirkan dunia itu sebagai ladang amal. Yang kedua sadar bahwa memang kenikmatan dunia ini berpotensi memalingkan kepada Allah, dari mengemalingkan dari mengingat Allah. Yang ketiga yakin bahwa kehidupan dunia itu akan melelahkan, jadi tidak akan ada habisnya kalau kita berburu dunia terus-menerus. Yang keempat yaitu kegiatan unfaedah gitu ya di dunia, itu kecuali zikir, belajar, mengajar, pekerjaan yang apapun pekerjaan yang dikhususkan untuk Allah kayak gitu ya. Jadi apapun termasuk kita main dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah merasakan dunia dari sudut pandang hina dan godaan terhadap kehidupan kita gitu. Tapi di sini tadi sudah diluruskan lagi oleh pemateri kita bahwa memaknai arti zuhud itu menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia secara berlebihan itu di dalam hati kita. Jadi bukan berarti anti dunia, bukan berarti kita berpenampilan lusuh dan kumal, karena bukan berarti anti dunia, tapi menggunakan dunia ini untuk mencapai keridhaan Allah kayak gitu. Jadi orientasinya lebih kepada uhruwi, bukan menggunakan dunia ini sebagai orientasi akhir kita kayak gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya simpulkan. Nanti teman-teman bisa menambahkan di story-nya yang diposting di IG. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada pemateri kita Kang Sansan Ridwan Saifullah, kepada semua tim yang sudah mengupayakan adanya kajian hari ini, dan tentu saja kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Alhamdulillah ya, berarti teman-teman di sini adalah orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan langsung pematerian dari pemateri kita. Nah, demikian tadi saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Kita akhiri kajian pada sore hari ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa isi form feedback, dan kita masih ada satu kajian lagi insya Allah pada hari Rabu ini. Dan untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama, Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih dari saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Teteh. Terima kasih juga Kang. Dari teman gue, masih banyak Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk semuanya boleh kalau misal mau live Zoom. Bye-bye, sampai jumpa lagi.